Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda dan membersamai Anda di program Dialog Fajar. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan juga sudah bersyukur ya pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa menikmati udara sejuk kembali, kemudian bisa melanjutkan aktivitas termasuk bisa meneruskan apa yang mungkin kemarin itu belum tertuntaskan. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kawan, seperti biasa kita perdalam, kita perkuat juga ya ilmu agama kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah selalu ada di jalan Allah. Nah, pagi hari ini bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu sehat ya Ustadz ya. Amin, sehat semuanya. Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya ke sini. Lancar tadi juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah itu katanya membersamai orang-orang yang baik, muhsinin gitu ya Ustadz ya. Betul, muhsinin. Nah Ustadz, pertanyaannya Ustadz, siapa sih Ustadz orang yang baik itu? Orang yang muhsinin itu siapa? Apakah kita ini sudah termasuk Ustadz? Nah, ini kriterianya, semuanya kita harus tahu Ustadz. Sekarang saya juga ingin dibersamai Allah gitu ya Ustadz ya. Kita semua ya Allah. Selengkapnya monggo bersama Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita bersua lagi dalam Dialog Fajar. Tentu saya bersama Mbak Ayu dan kita semua ingin selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Mbak Ayu ini ada dalam Al-Quran itu ada kalimat yang kita kenal dengan muhsinin. Muhsinin atau orang-orang yang baik. Ya. Seperti pernyataan dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Jadi sesungguhnya Allah itu lama'al muhsinin. Ada kata-kata la atau huruf la di situ yang dikaitkan dengan ma'a ya. Ma'a itu menyertai atau bersama. Dan la itu sebagai suatu tanda bahwa Allah itu serius sekali, selalu membersamai, menyayangi orang-orang yang baik. Masya Allah. Tapi pertanyaan Mbak Ayu tadi, siapa muhsinin itu ya? Betul. Bagaimana kriteria orang-orang yang baik? Bahkan kita akan bertanya juga nanti ya mungkin ya, bahwa berarti yang tidak muhsinin itu tidak disayangi oleh Allah. Bisa jadi pertanyaan itu akan muncul dan semakin kita perdalam, insya Allah itulah ilmu Allah yang diberikan kepada kita melalui caranya Mbak Ayu ini bikin Dialog Fajar. Masya Allah. Kawan-kawan, jadi sesungguhnya Allah itu adalah menyayangi, membersamai orang-orang yang baik. Muhsinin itu ada yang memaknai ya, yang menjelaskan maksud saya ya, bahwa Nabi Isa ya, itu pernah mengatakan sesungguhnya kebaikan hakiki itu, ini kembali pada kata muhsinin ya,
Kebaikan hakiki itu jika kita semua itu kawan berbuat baik kepada yang menjahati kita. Nih, jadi kita biasanya berbuat baik itu kepada siapa? Itu yang menjadi topik yang disampaikan oleh Isa putra Maryam itu. Jadi beliau mengatakan menurut riwayat Ibnu Hatim itu sesungguhnya kebaikan hakiki itu adalah jika kita itu berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Masya Allah. Yang ya tidak baik kepada kita, itu susah kemudian ya, kita Ustadz, berbuat baik kepadanya, itu adalah kebaikannya hakiki. Ya Allah. Jadi bukannya kita berbuat baik kepada orang yang telah memperbaiki atau membuat baik pada kita. Kira-kira gimana Mbak Ayu ini? Kalau susah, kita hitung Ustadz. Itu kita berbuat baik ini kepada siapa biasanya? Ke orang-orang yang baik ya Ustadz ya. Itulah. Susah rasanya. Nah, jadi ada kalimat yang masih terngiang ya di telinga kita. Ahsin ilaman asa'a ilaika. Jadi berbuat baiklah kalian itu ilaman yang kepada orang, asa'a yang berbuat tidak baik ilaika kepada engkau. Akhirnya kita ingat Rasulullah, kawan ya. Rasulullah itu tidak hanya memerintahkan kita ini membalas kebaikan kepada orang yang berbuat tidak baik, tapi Rasulullah ternyata telah memberikan contoh. Seperti contoh yang sering kita dengarkan, Rasulullah itu mendoakan orang yang setiap kali beliau lewat di suatu, sebutlah Mbak Ayu, perempatan A begitu, beliau menuju masjid, tapi kemudian di situ yang diterima Rasulullah bukan sapaan yang manis, tapi maaf ya, diludahi Nabi itu. Tapi apakah beliau marah? Ternyata beliau malah berbuat baik kepadanya dengan mendoakan agar dia itu menjadi orang baik, dengan mendoakan agar orang itu taubat, agar orang itu mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi lalu beliau pasti mengatakan hal seperti itu. Mereka itu masih menyakiti kami ya Allah, karena mereka belum mengerti sesungguhnya misi saya ini sesungguhnya adalah justru untuk kebaikan dia sendiri. Nah ini menjadi dialognya Nabi kepada Allah, bahwa setiap apa yang kita sampaikan kepada orang lain yang orang itu belum mengerti, maka bukan tidak ya mungkin bisa dipastikan ya bahwa orang itu akan menolak apa yang kita maksud itu. Nah, doa Nabi itu sangat ampuh yang disampaikan kepada Allah di saat beliau itu disakiti, diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain. Yang keluar adalah doa. Itulah yang disebutkan yang dijelaskan oleh Ibnu Hatim tadi. Kebaikan yang hakiki itu jika kita ini berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti atau telah berbuat tidak baik pada kita. Masya Allah. La fi'lal khairat, ya, perbuatan baik itu kebiasaan umumnya itu dilakukan oleh orang ya yang baik kepada kita. Iya. Gitu tak Mbak Ayu? Betul Ustadz. Saya nggak enak sama Ustadz Ali, udah baik sama saya gitu ya Ustadz akhirnya ya. Masya Allah. Jadi itu bawaan manusia ya. Iya. Tapi baik itu sendiri kan akhirnya bisa menjadi begini Mbak Ayu. Iya. Baik yang tingkatannya biasa. Iya. Jadi maka ada orang yang berbuat baik ya, tapi kebaikannya itu ya biasa-biasa saja ya. Tingkatan kebaikan, sehingga tadi kembali kepada pernyataan yang diterangkan oleh Ibnu Hatim tadi, nyatanya ada orang yang perbuatan baiknya itu sangat berat ya, tidak biasa-biasa. Nah yang kedua, orang yang berbuat baik kepada kita itu
tingkatannya adalah luar biasa seperti tadi dicontohkan itu. Karena apa? Karena ya kalau orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yaitu sudah biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang telah berbuat tidak baik kepada kita, itu tidak hanya luar biasa, tapi ternyata itu bisa menggugah hati mereka, bisa mengubah hati mereka, bisa membuka hati mereka. Kira-kira begini kawan, ini orang saya ludahi kok senyum saja, biasa saja. Sekali, dua kali, akhirnya dibuka itu pikirannya, hatinya oleh Allah. Lalu dia mengatakan, wah, kalau begitu saya yang salah ini. Bisa-bisa seperti itu. Itu akibat apa? Wasilahnya, pelantarannya, karena hati terbukanya itu karena dia telah diperlakukan baik, disikapi baik oleh orang yang ia sakiti itu. Di situ salah satu makna agama Islam ini mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti berbuat baik kepada orang yang telah memperlakukan kita tidak baik. Nah, kawan, maka Allah menyatakan wa annallaha la ma'al muhsinin. Jadi tidak biasa orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu, yang berbuat tidak baik itu tidak biasa. Maka Allah menghargai kepada orang yang muhsinin, yang berbuat baik itu, didampingi, disayangi, ya, diperhatikan oleh Allah. Ini maka kebaikan Allah kepada orang-orang Quraisy itu menjadi cerita menarik, Mbak Ayu. Iya. Jadi orang-orang Quraisy itu kan memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu kebaikan untuk tanah sucinya. Di Mekah sebutlah ya. Mekah itu atau Al-Makkah atau Makkah itu menjadi tempat yang disucikan oleh Allah. Betul. Itu kan sebuah anugerah yang besar bagi orang-orang Quraisy. Sampai hari ini, sampai detik ini, itu terbukti dan menjadi tujuan orang, ya, untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Ini salah satu kebaikan. Kemudian tanah suci itu dijadikan untuk semua manusia memiliki tujuan ke sana. Jadi mereka ada yang di padang pasir, mereka ada yang di selain itu, ya. Tapi yang jelas Allah menjadikan tempat itu adalah tempat yang dijadikan oleh Allah untuk semua manusia. Ya, kalau ibaratnya kita memimpin suatu negara, Mbak Ayu, mesti kita ingin agar negara kita ini menjadi tempat tujuan wisatawan. Masya Allah. Nah, ini wisata itu sudah dibikin oleh Allah untuk orang-orang Quraisy itu tadi. Kemudian siapa yang memasukinya maka amanlah dia. Jadi jaminan ini dari Allah Ta'ala, tempat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy itu memiliki kelebihan-kelebihan yang sedemikian rupa. Namun masalahnya adalah kenapa orang-orang, ya, lain di sekitar orang-orang Quraisy itu justru mereka salah dalam tindak lakunya, saling merampok, saling membunuh, ya. Ini kita baca, kita sebutkan, kita terangkan, kita peroleh misalnya dalam surat Al-Quraisy, ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Allah menegur kepada mereka, afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Sudah dikasih nikmat begitu besar, tapi ada ternyata manusia itu yang mengkufuri nikmat Allah Ta'ala itu tadi. Nah, inilah timbulnya kalimat innallaha la ma'al muhsinin itu
Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik karena ceritanya, kawan, ceritanya itu pada saat itu ada orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, tapi ternyata mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahkan mereka berbuat jahat kepada orang lain. Sehingga Allah umumkan, Mbak Ayu, bahwa Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu Allah cinta, innallaha la ma'al muhsinin wa annallaha la ma'al muhsinin. Ini kita bahas bersama, semoga kawan ini nanti bisa kita kembangkan lagi esok pagi. Masya Allah, dan amin. Mudah-mudahan ini yang kita dialogkan dengan Mbak Ayu ini mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya amin, Rabbal amin, amin ya Rabbal Alamin. Belum termasuk kriterianya begitu ya Ustadz ya. Ya. Masya Allah, semoga besok pagi kita bertemu kembali ya Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Menjadi orang-orang yang selalu dibersamai oleh Allah gitu ya. Betul. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.